Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras Meila Trinasari, mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Bimbingan Konseling Islam. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan penyuluhan sosial terkait dengan ketahanan keluarga di masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 akan memasuki tahun ketiga yang telah menyebabkan perubahan besar kepada penduduk di dunia. Pandemi COVID-19 memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat, terutama dalam hal psikologis, ekonomi, dan pendidikan. COVID-19 merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut parah coronavirus. Sebagian anggota keluarga telah kehilangan orang yang mereka cintai karena penyakit tersebut. Jutaan orang telah terinfeksi dan mata pencaharian banyak orang telah terancam karena pandemi. Tingkat penyebaran yang begitu cepat menjadikan dunia, termasuk pemerintah Indonesia, untuk mengambil berbagai macam kebijakan untuk menekan penambahan kasus terinfeksi COVID-19. Beberapa kebijakan pemerintah antara lain melakukan segala aktivitas di rumah atau work from home, atau disingkat dengan WFH, kemudian adanya pembatasan sosial berskala besar atau disingkat dengan PSBB, dan penerapan social distancing yang berdampak pada bidang ekonomi dan pendidikan. Atas kebijakan-kebijakan tersebut, anggota keluarga termasuk anak-anak banyak menghabiskan waktu bersama di rumah selama pandemi COVID-19. Orang-orang tidak lagi dapat mengunjungi keluarga karena jarak fisik. Keadaan ini sangat menantang selama pandemi COVID-19. Penerapan social distancing menyebabkan banyak perubahan seperti penutupan sekolah dan kantor, transisi untuk bekerja dari rumah, ketidakpastian ekonomi, kehilangan pekerjaan, karantina, kekurangan atau terbatasnya pasokan atau layanan medis, dan sebagainya. Dampak dari pandemi dan kebijakannya ini telah banyak dikaji dari berbagai perspektif, mulai dari kesehatan fisik dan kesehatan mental, kesehatan masyarakat dan lingkungan, gaya hidup dan komunikasi, sampai dengan masalah relasi sosial. Pada level individu, dalam isolasi pun dihubungkan dengan gangguan seperti depresi, stres, kemarahan, kebingungan, ketakutan, kesedihan, kecemasan, dan gangguan emosional lainnya yang berdampak pada kehidupan keluarga. Fungsi keluarga di masa COVID-19 ini penting dalam pertahanan dan perlindungan anggota keluarga. Selain mendorong pada penyesuaian terhadap kebiasaan baru, mencapai identitas baru, dan membangun koneksi baru. Ketahanan keluarga adalah hal yang penting selama masa COVID-19 dalam mempersiapkan kebiasaan baru, karena ketahanan keluarga mempengaruhi kehidupan anggota keluarga serta berkontribusi pada aspek ekonomi, pengasuhan, pendidikan, dan sosialisasi. Selain itu, ketahanan keluarga dapat melindungi anggota yang beresiko serta berfungsi untuk mencegah resiko masalah di keluarga. Namun, apabila dilihat dari sudut pandang yang lain, pandemi ini memberikan dampak positif bagi keluarga seperti lebih banyak waktu berkualitas yang dapat dihabiskan bersama dengan seluruh anggota keluarga. Ketahanan keluarga yang positif dapat dilihat bagaimana cara keluarga menyesuaikan tantangan dan mengatasi kesulitan seperti stres, krisis, dan ancaman selama masa-masa sulit seperti pandemi COVID-19. Ketahanan keluarga juga mengacu pada kapasitas untuk bertahan dan pulih dari kesulitan yang membutuhkan adaptasi konstruktif, menanggung kehilangan, dan menghadapi gangguan. Ketahanan keluarga merupakan suatu kemampuan keluarga sebagai sistem fungsional untuk bangkit dari keterpurukan. Pada dasarnya, bukan hanya bertahan dari musibah, bahkan menghindarinya, banyak yang bertahan secara fisik melewati musibah, namun secara psikologis berlarut-larut dalam trauma dan kecemasan. Jadi, keluarga yang memiliki ketahanan akan merespons secara positif suatu musibah yang buruk dengan berbagai cara, tergantung pada konteks, fase perkembangan, interaksi, faktor, resiko, dan pandangan bersama keluarga. Keluarga dengan beragam latar belakang merupakan fondasi dari kebudayaan umat manusia. Tidak semua keluarga memiliki kekokohan yang sama, namun semua keluarga memiliki kemampuan ketahanan keluarga. Semakin baik ketahanan keluarga, semakin baik pula kemampuan keluarga menghadapi perubahan akibat pandemi dan pasca pandemi. Kebijakan yang tepat dapat mencegah keluarga Indonesia berada dalam situasi krisis sekaligus memastikan ketahanan keluarga tetap tangguh.
Ketahanan keluarga mencerminkan kecukupan dan kesinambungan akses suatu keluarga terhadap pendapatan dan sumber daya agar mampu memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, partisipasi di dalam masyarakat, dan integrasi sosial. Selama social distancing, orang tua berusaha menjaga keseimbangan kehidupan kerja dan berjuang dengan banyak situasi yang berubah yang menyebabkan stres lebih besar. Penting bagi orang tua untuk mengelola stres mereka dan mencari dukungan sosial agar memiliki lingkungan untuk mengembangkan ketahanan keluarga. Anak-anak perlu memahami perasaan orang tua mereka dan nilai-nilai dari beberapa kegiatan yang terkait dengan protokol kesehatan seperti tujuan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak sosial, dan fisik untuk perlindungan kesehatan masyarakat. Pandemi telah mengubah struktur dan rutinitas keluarga. Gangguan terhadap rutinitas sehari-hari mengubah kesehatan fisik dan mental serta masalah keluarga. Namun, orang tua dan anak sebagai sebuah keluarga, keluarga dapat mengatasi pandemi bersama-sama dengan mengatur rutinitas bersama dan melakukan hal-hal yang terlibat semua anggota, seperti menjadwalkan waktu makan bersama, mengerjakan paduan suara rumah tangga bersama, membangun komunikasi yang baik, bersenang-senang bersama, berolahraga setiap hari, memperhatikan kebersihan secara teratur, dan waktu tidur yang penting untuk kesehatan kita selama pandemi dengan ketidakpastian yang terjadi. Kegiatan rutin ini dapat meningkatkan keluarga dengan saling mencintai dan mendukung. Ketahanan keluarga memang diuji dalam pandemi yang sudah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun ini. Tiap-tiap keluarga merespon resiko dan guncangan akibat pandemi ini secara hampir seragam, yakni beradaptasi dengan guncangan tersebut untuk menekan resiko serendah mungkin. Membangun usaha kecil dan menengah dari rumah adalah adaptasi yang dilakukan oleh sebagian besar keluarga-keluarga dalam respon pandemi. Usaha-usaha kecil dan menengah ini mendorong pergerakan positif bisnis-bisnis lainnya seperti bisnis ekspedisi, GoSend, GoFood, Grab, dan lain-lain. Dari permasalahan tersebut, dibutuhkan sebuah ketahanan keluarga demi terbentuknya keluarga yang tangguh dalam menghadapi pandemi ini. Kemampuan keluarga untuk menangkal atau melindungi diri dari berbagai permasalahan atau ancaman kehidupan. Indikator tingkat ketahanan keluarga meliputi adanya sikap saling melayani satu dengan yang lain, keakraban antara suami dan istri menuju kualitas perkawinan yang baik, orang tua yang mengajar anak-anaknya dengan berbagai tantangan kreatif, suami dan istri yang memimpin seluruh anggota keluarganya dengan penuh kasih sayang, dan anak-anak yang menaati dan menghormati orang tuanya. Cara membangun ketahanan keluarga di antaranya yaitu yang pertama, kurangi sumber beban yang negatif atau membuat stres. Misalnya, beri jeda agar anak tidak terus-menerus belajar. Pikirkan aktivitas anak yang bisa mendukung tumbuh kembang kemampuannya. Yang kedua, menambah hal-hal positif, misalnya membangun relasi komunitas yang suportif. Yang terakhir, beri ruang pada kemampuan anggota keluarga dalam hal kemampuan mengatur kebutuhan hidupnya sehari-hari. Tujuannya agar keluarga semakin kuat dan berdaya di masa pandemi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.